Aku trading sejak umur 18 tahun, kemudian di umurku yang ke-22 tahun, aku resmi dikenalkan menjadi market analyst di Broker International. Aku menjadi market analyst termuda sampai saat ini. Kalian bisa cek sendiri aja rata-rata market analyst di Broker International umurnya pasti cukup senior. Ya, no debat, karena membutuhkan experience di atas 10 tahun, Pak, untuk bisa apply. Baru apply ya, belum lulus. Apply doang nih. Kalian bisa cek aja rekrutmen market analis seberapa susahnya di sana. Cek aja di LinkedIn atau mungkin di broker-broker terdekat kalian untuk jadi market analis ya. Semua ini bisa aku lakukan karena mengimplementasikan 5 pelajaran trading yang akan aku sharingkan secara mendetail melalui video kali ini. Video ini aku mau khususkan kepada pemula yang baru mau kenal market. Umur berapapun gak ada masalah, Pak. Aku mau sharingkan trading dari sudut pandang profesional. Ini adalah pekerjaan high value yang penghasilannya itu unlimited. Ke atasnya itu sangat-sangat tidak ada batasan. Asal punya pengalaman dan skillnya. Kalau masih nol banget soal trading, aku juga udah sediakan kok tempat belajarnya, jadi kamu nggak perlu worries lagi. Kalian bisa join aja di komunitas Akademi Trading Host yang udah aku launching sekitar 3 bulan terakhir. Nah, kemudian kalian bisa ikut setiap kita melakukan open posisi trading gitu. Jadi ya, kalian bisa nanya, kalian bisa review porto, apapun kalian bisa lakukan. Nah, untuk tutorial cara join komunitas, saya bisa simak aja di videoku yang ini nih, atau simply klik di ujung kanan atas. Sekarang, aku mau kalian dalam mode fokus belajar ya. Pergi dari keramaian sekarang juga untuk cari tempat yang tenang, yang memang kamu bisa fokus banget. Aku mau video ini bisa merubah seluruh hidup kalian. Bawa at least selembar kertas lah, atau plus pulpen gitu. Lalu tonton video ini secara full screen. Taruh attention kalian 100% ke aku. Karena aku mau video ini benar-benar merubah cara pandang kalian soal trading. Kita langsung menuju ke pelajaran yang pertama, yaitu modal trading jangan terlalu kecil. Nah, pasti pertanyaannya, lalu harus berapa modalnya? Di sini aku udah siapkan modal trading yang ideal. Sebenarnya dari modal di sini itu nggak bisa jadi ketetapan. Kayak nggak bisa kayak modal lu 1 juta, modal lu 500.000, nggak bisa, Pak. Makanya tiap orang itu harus deep dive. Aku harus tahu dia itu penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa, alokasinya berapa, gitu. Karena penting untuk tahu itu. Makanya di sini aku udah sediakan 3 step menentukan modal trading yang ideal. Nanti kamu bisa jawab sendiri sesuai dengan kebutuhan dan juga pemasukan kalian. Oke, di sini kita langsung menuju ke stepnya aja. Yang pertama, kamu harus paham jumlah tabunganmu berapa. Lalu alokasikan aja 10%-nya. Ini untuk orang awam ya. Jadi benar-benar orang yang baru mulai trading, usahakan jangan pakai tabungan di atas 10%. Jangan sampai ada duit 10 juta, maksimum banget 1 juta. Jangan sampai lebih dari 10%. Ini anggapannya di sini kita pakai alokasi $1 itu 16.000 ya, biar gampang ngitungnya. Kemudian setelah kalian tahu bahwa kamu pakai alokasi 10% dari tabungan, baru aplikasikan ke aturan 3%. Dapat nggak logikanya? Jadi tabunganmu kamu kurangin 10%, 10% ini kamu kurangin lagi 3%. Seberapa kecil untuk kita bisa trading dengan risk management kayak gitu. Jadi ini cukup membuat kamu bertahan lama di market. Chance gagal ketika kamu mengaplikasikan 3% adalah 30 kali. Jadi yang kamu targetkan pertama adalah bukan dapat berapa banyak uang, tapi fokusmu adalah berapa lama aku bisa sustain di market. Berapa lama aku bisa belajar di market dengan duitku yang sekarang ini. Jadi stop dulu mikirin uang seberapa banyak pengen muter, stop. Karena kamu harus sadar diri, kamu levelnya masih jauh di market. Kamu harus sadar diri kamu masih orang awam. Nah, setelah kamu dapat duitnya, baru kamu masukin ke lot size kalkulator. Untuk lot size kalkulator ini simply kamu bisa buka Google aja. Di sini kebetulan aku pakai kalkulator yang kayak gini. Semuanya hampir mirip-mirip aja kok. Jadi nggak ada perbedaan. Kita let's say aja ya, kamu ketemu nih setelah kamu berhitung 10% plus pakai aturan 3%, kamu ketemu modal 10%mu itu let's say aja $100 gini. Kemudian aturan 3%. Nah, udah kita tinggal masukkan untuk ngelihat kamu ini harus open posisi berapa lot kita masukkan. Akun balance di sini anggap kita isi $100, kemudian risk percentage-nya kita 3% ya. Jadi 3% kayak gini. Kemudian stop loss kamu isi, kalau aku preferable kamu bisa isi di 30 pip. Jadi ini maksimum 30 pip gitu. Jadi 30 pip ini cukup jauh. Nah,
ketika stop lossmu ini nanti kayak kamu hitung, oh ternyata bisa nyentuh 60 pip, berarti risk percentage-nya kamu kecilin lagi, Pak. Gitu. Oke, kita hitung dulu. Contoh di sini kita open posisi di GU lah, lalu calculate. Nah, nanti kalian fokus di dua ini aja nih, dua teratas. Amount risk-nya kamu pasang berarti $3. Berarti ini $3. $3 ini berarti kalau dikalkulasi sekitar 45 ribuan gitu. Plus position lot size di sini kalau angkanya 1000, jadi di sini kalau 1000 itu sama dengan 0,01. Kalau 10.000 itu sama dengan 0,1. Kalau 100.000 itu sama dengan 1 lot. Jadi ini udah ketetapan. Nah, kalau nanti munculnya di sini di bawah 1000, contoh kita isi 30 pip, tapi di sininya kita isi 1%. Jadi di sini pasti lot size-nya nggak masuk akal, jadinya 333. Jadinya di bawah 1000. Kalau di bawah 1000 ya kalian nggak mungkin open posisi di bawah 0,01, except kamu pakai akun Sen. Gitu. Jadi ini cara ngitung untuk lot size yang kamu pakai. Untuk modal $100, kamu bisa pasang risk kayak gini, minus $3. Kemudian kamu lot size-nya maksimum 0,01 dengan target kamu at least dapat $5 gitu. Jadi 5% compare to 3%. Nah, oke, setelah kamu paham untuk modal trading yang harus kamu pakai, di sini contohnya $100, maka kamu bisa pilih broker yang memang menyediakan dengan modal segitu. Nah, untuk aku sendiri dengan modal $100, aku di sini pakai preferable TMGM. Gitu. Di sini kalian bisa cek aja untuk TMGM, udah kita taruh linknya ada di deskripsi di video ini. Nah, TMGM di sini kenapa kita preferable? Karena di sini spreadnya raw, Pak. Maksudnya raw tuh ya tipis banget. Jadi kalian nggak mungkin tuh dapat spread yang bisa dibilang bergerak. Spreadnya tipis banget, raw spread. Plus leverage-nya bisa at least 1/1000. Itu udah cukup banget. Nah, kalian bisa cek aja untuk link registrasi TMGM sudah kita taruh di deskripsi video. Apalagi kalau dari segi keamanan kalian bisa cek ya. Skor legalitas TMGM itu juga sudah sangat baik. Jadi tidak ada problem untuk dari segi keamanannya. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini ada banyak yang kalian bisa tradingkan. Ada forex, index, metal, energi, crypto, shares. Jadi cukup satu ini aja kalian bisa trading di beberapa instrumen gitu. So it's useful. Apalagi sekarang ini TMGM lagi menyelenggarakan kompetisi global dengan hadiah $512.000. Plus di sini ada level-levelnya yang bisa kalian ikutin, Master Group, kemudian Areas Group, Rising Star, kalian bisa ikutin. Starting modalnya itu di $300 gitu. Nah, coba aplikasikan, ikut trading kompetisinya, plus aplikasikan aturan yang sudah kita sharingkan ini. Nah, nanti kalian coba lihat hasilnya seperti apa. Karena ini sudah kita lakukan forward test dan ini cukup menghasilkan. Nah, selanjutnya kita menuju ke pelajaran yang kedua, yaitu backtest sampai kalian menyentuh win rate at least di atas 40%. Nah, pasti ada pertanyaan kayak, kenapa Kak harus di atas 40%? Nah, di sini kalian harus paham dulu, apa sih fungsinya dari backtest ini? Fungsi dari backtest nanti kita coba tutorialkan cara nge-backtest strategi dengan tidak perlu keluar biaya apapun. Jadi free 100%. Nanti kita coba tutorialkan di next part ya. Nah, sekarang kita fungsinya dulu. Backtest ini apa? Backtest fungsinya adalah mengetahui win rate untuk kalian, risk to rewardnya itu berapa. Nah, untuk cara menghitung win rate ini cukup gampang ya. Kalian tinggal hitung aja jumlah open posisi kalian udah tahu ya. Contoh 10 kali open, lalu profitnya berapa itu udah tahu. Kemudian kalian nanti tinggal masukkan contoh profitnya di sini 5, total opennya 10 dikali 100%, nanti dapat angkanya 50%. Jadi win rate kalian ketika kalian 5 kali berhasil dari 10 kali open itu cuma 50% gitu. Itu gampang banget. Kemudian risk to reward itu aturannya simple, at least rewardmu itu harus lebih besar daripada risk. Nah, sekarang gimana cara backtest yang gratis? Kita coba langsung tutorialkan aja di sini. Nah, ini aku ada, kita random aja ya untuk pilih price-nya. Anggap aja di UJ. Nah, UJ di sini kalian mau backtest. Di sini pakainya trading view ya, seperti biasa. Untuk cara backtestnya, yaitu kalian bisa ke time frame daily. Kalau gratisan cuman bisa di daily, Pak. Itu minusnya. Cuman ya cukup lah untuk kalian backtest strategi kalian yang kalian pakai. Nah, kemudian untuk cara backtest ya, kalian bisa perkecil dulu ya. Perkecil biar kalian tuh nggak bisa nandain area yang mau kalian backtest, kayak udah lupa gitu. Nah, contoh kemudian di sini kalian klik replay, kemudian kalian bebas aja random, shoot kayak geraknya tap. Nah,
Contoh di sini. Nah, contoh kalian mau pakai strategi apa? Aku mau contoh pakai strategi supply demand gitu. Oke, di sini kita tahu ada area yang sekarang ini akan diuji, yaitu di sini adalah area supply yang udah ditembus berarti jadi demand. Nah, kita nunggu dulu validasinya apakah ini jadi demand atau jadi supply untuk kita melakukan open posisi. Kita jalankan satu candle. Kemudian kita lihat. Oke, belum close. Nah, sudah close di atasnya. Oke, aku mau buy. Contoh buy. Klik. Kemudian setelah kalian buy, SL-nya kalian atur. Oke, SL-nya mau di bawah sini, TP-nya aku mau taruh di atas sini. Sini aja. Jadi 1:1,5. Oke, kemudian kalian jalankan lagi nih. Biarin aja bergerak dulu. Kita lihat SL apa TP. Kemudian kalian lihat, oke, di sini aku kena SL sekali. Kemudian seperti biasa dia masih berbolak-balik aja di situ. Berarti kalian kalkulasi di sini ada minus 974 Japan Yen. Karena kalian pakainya USD JPY gitu. Next, kita terusin lagi. Jadi kalian backtest terus sampai 10 kali open posisi seperti ini. Kita tunggu lagi, wah dia bolak-balik nih di sini. Oke, di sini dia udah jadi supply nih, udah nggak jadi demand lagi. Kita sell. Contoh, lalu SL-nya kita taruh di atas sini. Oke, ini SL kita, jadi SL-nya ditarik gitu. Kemudian TP-nya kita tarik ke bawah. Plus ada kalkulasinya nih. Kalau loss kita kena 1.500 Japan Yen, kalau profit kita kena 1.800 Japan Yen. Kemudian kita tinggal jalankan lagi. Ini contoh aja ya, bukan menguji strategi apapun. Ini contoh aja as example. Untuk kalian, oke, kalian loss lagi gitu. Jadi kalian tahu, oke, dari 2 kali open posisiku, wah aku loss semua nih. Tapi kalian jangan langsung, oke ini jelek metodenya, jangan langsung kayak gitu. Tapi kalian harus tes dulu. Semakin banyak tes yang kalian lakukan, maka nantinya akan mendekati angka validasi yang cukup baik. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini hasilnya berapa. Ini contoh minus 2.478 Jepang Yen. Nanti kalian lakukan seperti itu backtestnya. Nah, targetnya apa? Targetnya adalah kalian harus dapat win rate 40%. Itu target kalian. Nanti ketika kalian dapat win rate 40%, risk to rewardnya ini paling minimal itu bisa 1:2. Ini minimal ya Pak, bukan maksimal. Minimal. Target 40% dulu. Nanti ketika win rate kalian udah bertambah nih, bertambah besar semakin ke bawah, gini, kan win rate 50, win rate 60, maka risk to reward di sini akan semakin bisa kalian kurangi. Nah, saran dari aku, sweet spotnya adalah ketika kalian udah bisa nyentuh win rate 60%. Nanti RR kalian bisa kalian pasang 1:1,5 gitu. Ini enak. Jadinya lebih realistis angka TP sama SL-nya. Next, kemudian setelah kalian punya gitu, punya backtest metode yang nyentuh di atas 40% at least ya. Sekarang kita melanjutkan ke pelajaran yang ketiga, yaitu eliminasi informasi. Kebanyakan orang ketika udah punya metode, itu terlalu bingung sama metodenya. Diliatin terus marketnya. Nah, ketika kalian dalam kondisi udah trading kemudian diliatin terus marketnya, berarti setup kalian belum final, Pak. Makanya di sini aku udah sediakan 3 step untuk eliminasi informasi ketika kalian udah melakukan trading. Yang pertama, seperti biasa setelah backtest, pasti kalian harus forward test. Pastikan strateginya itu pakai yang hasil backtest ya. Jadi jangan dirubah. Apa gunanya backtest kalau kalian rubah setelah forward test? Jadi sama gitu ya. Yang kalian backtest harus sama ke forward test. Setelah itu, baru kalian uji coba open. Nah, di sini aku mau contohin aja di porto tradingku yang sekarang ini. Kalian bisa lihat ya, di sini aku porto trading sekitar $43.000. Nah, di sini kalian bisa cek dalam sebulan terakhir aku cuma 2 kali open, 3 kali sebenarnya di UJ kena stop loss 1 kali, yaitu sebenarnya kepencet sih. But that's okay, kita hitung kalkulasi sebagai loss. Jadi aku 2 kali open di XAU sama XAU gitu. Nah, kalau kita cek history trade-nya, aku melakukan 2 kali open posisi. Yang pertama aku dapat di sini sekitar 250 pip, kemudian kedua aku dapat cukup banyak Pak. Aku dapat sekitar 417 pip. Jadi gitu. Ini adalah contoh ketika kalian paham untuk eliminasi informasi. Nah, ini semuanya kita lakukan bareng di Discord trading bareng. Di sini ada history trade-nya ya. Kita dapat total close 530 pip. Cuman di sini aku close di 400 berapa tadi? 417 pipan. Gitu. Nah, ini adalah strategi yang kita pakai. Oke, sebelumnya mana yang kita share nih. Jadi sebelum area kenaikan tersebut kita udah targetkan XAU ke sana.
gitu. Dan aku lakukan di sini cukup banyak, aku dapat profit sekitar 22.000. Nah, jadi aku nggak perlu sering-sering buka market, cukup beberapa kali buka market I close with 22.842 dolar gitu. Jadi ada record, ada track record yang aku lakukan bareng teman-teman, dan itu bisa dilakukan ketika kalian ya udah bisa eliminasi informasi. Nah, kemudian untuk yang uji coba open itu biasanya aku lakukan sebelum aku open posisi. Contoh, di sini aku ngelihat bahwa akan ada continuation di XAUUSD. Jadi ini rally, oke? Rally, kemudian ini base-nya. Oke, ini base-nya, kemudian akan ada berpotensi rally lagi. Jadi ini terbentuknya adalah rally base rally. Nah, kemudian sebelum aku open, aku akan coba uji coba dulu. Seberapa sih risk yang aku terima? Itu doang yang pengen aku tahu. Contoh di sini kita target buy-nya itu di sini. Oke, target buy di sini. Contoh, aku mau targetkan di situ. Aku tinggal klik aja jam ini, buy limit. Kemudian lot size-nya kalian bisa atur di yang sebelahnya. Contoh kalian satu lot kegedean, rubah aja 0,01 gitu. Atau aku biasanya kan pakai satu lot, tinggal rubah satu lot. Oke, kemudian kalian taruh di sini. Nah, SL ku itu agak panjang, Pak. Nah, SL ku di sini sekitar 178 pipan. Tapi targetku itu cukup panjang juga. Targetku di sini sekitar dapat 300 pipan. Nah, ini cara ngelihat uji coba open. Kelihatan, oh kalau minus aku kena 1.700, kalau profit aku dapat 2.900. Open nggak ya? Nggak usah deh. Open deh. Jadi ada tahap seperti itu sebelum kalian melakukan open posisi. Jadi ada lihat dulu risknya ini berapa. Janganlah lihat profit dulu, intinya risk dulu. Risknya kegedean nggak ya untuk aku segini? Minus 1.000 dolar dari total saldo 43.000, kegedean nggak ya? Jadi kalian starting pointnya dari mikir minusnya dahulu. Kemudian setelah kalian tahu, lihat angka loss sama profitnya udah tahu, baru deh ke final setup. Final setup ini ya udah ketika kalian udah pasang open di situ, close the market and eliminasi informasi. That's it. Next, kemudian setelah kalian berhasil eliminasi informasi, baru kelanjutan tahap yang keempat, trading fokusnya ke data, Pak, jangan ke uang. Ketika kalian fokus ke data, itu kalian akan lebih ke gambar gitu, performance trading kalian. Contoh, kemarin pas kita challenge trading modal 100.000 di sini ya. Ini ada challenge trading modal 100.000 kita. Nah, buat teman-teman, pastikan fokus ke beberapa data yang sudah kita catat ini. Nah, buat yang nggak tahu cara ngelihat ini, kalian bisa buka aja MyFXBook. Jadi kalian bisa buka MyFXBook di Google kalian, lalu kalian klik aja. Nah, kebetulan di sini aku coba pakai akun Gmail baru biar teman-teman bisa ikutan. Kemudian kalian klik yang portfolio, lalu add account. Nah, nanti kalian tinggal hubungkan deh My Platform. Contoh kalian mau pakai platform apa, MT5 atau MT4 gitu, kalian tinggal klik aja. Contoh yang MT5. Kemudian kalian tunggu sebentar. Nah, nanti tinggal masukkan di sini akun name kalian apa, broker yang kalian pakai apa, contoh TMGM gitu kan ada. Kemudian kalian masukkan di sini servernya apa, live account number, investor password. Udah, kalian tinggal create account. Nanti munculnya seperti ini. Pertama, fokus data yang harus kalian lakukan, at least win-nya lebih besar daripada loss, Pak. Kalian bisa lihatnya di mana, it's pretty simple. Nanti kalian akan kegambar pada gain sama equity growth. Contoh gain di sini kalian bisa lihat today, this week, sama this month. Ini kelihatan ya, positif semua. Profit difference juga positif, kemudian pips difference juga masih positif. Jadi ini udah menggambarkan ketika aku trading, maka winku lebih banyak daripada loss. Gitu. Kemudian equity group dilihat dari growth-nya dia ini, grafiknya. Di sini aku starting point-nya modalnya berapa, kelihatan. Di sini aku modal around 11 dolaran, ini kelihatan ya. Kemudian di sini aku withdraw juga kelihatan berapa. Gitu, total withdrawku 54 dolar. Jadi ini adalah performance data kalian. Ya kali kalian udah susah-susah trading lalu merusak performance data kalian. Fungsinya apa? Ketika kalian sudah tidak terkontrol di market, ada konsiderasi. Anjir, ini udah bagus gini ya, kali gue mau turunin, gue mau stop deh trading bulan ini. Jadi ada tahap berpikir lanjutan. Karena kalian udah ngelihat positif semua, Pak. Gitu. Nah, once kalian trading lagi, kalian akan jadi orang yang sangat berhati-hati. Orang yang sangat mementingkan bahwa oke, ini hitunganku bener gak ya? Nanti kalau salah gimana? Jadi kalian kliknya itu gak sembarangan. That's it, itu fungsi dari fokus pada hasil data. Nah, kemudian setelah kalian pahami rentetan tersebut, baru terakhir tahu batas stop, Pak.
Nah, untuk tahu batas stop di sini, nggak ada ketentuannya. Kamu yang tentukan sendiri batas stopmu itu berapa. Nah, lihatnya dari mana? Kita ngelihatnya dari gain period dan equity growth. Nah, contoh, kamu lihat, oke, 15% per bulan targetku. Ingat ya, selalu ada inline. Targetnya berapa, resikonya pasti meningkat. 15% per bulan, minusku target ke minus 7%. Terus kalian mikir, aduh, minus 7% kegedean deh. Balik lagi ke aturan Mas Andre, minus 3% aja per bulan. Nah, berarti target kalian ya pasang 2 kalinya aja, berarti 6% per bulan. Target minus 3% untuk dapat 6%. Ketika 6% ini dapat selama 1 bulan, kalian target gitu trading dari growth akun normal 6%. Kemudian kalian lihat, oh, minggu ini kok udah lebih ya. Ya udah Pak, berhenti Pak. Kayak yang tadi history tradeku kalian bisa lihat sebulan aku cuma 2 kali open. Udah, berhenti, mau ngapain lagi? Apalagi yang dicari gitu. Jadi rentetan inilah yang membawa aku bisa cepat naik levelnya di market dan bisa menjadi market analyst termuda sampai saat ini. Jadi nggak ada tuh metode yang aneh-aneh. Untuk metode kalian bisa ikut aja live trading kita, it's free, atau join aja ke Discord kita biar kita bisa feedback secara langsung apa yang kurang dari kamu. Cara join Discordnya tinggal lihat videoku yang ini atau simply klik ujung kanan atas. Ya again, kita sudah sediakan semuanya, video pembelajaran gratis bisa kalian akses, modul di Discord ada, live trading ada setiap kita open posisi, kurang apa gitu. Again ya, kadang yang sakit itu di kondisi kalian sendiri. Kalian nggak bisa ngontrol diri. Ketika semua fasilitas sudah seterbuka ini dan kalian masih struggle, masih minus portonya, I don't know apalagi solusi yang bisa kita lakukan. Semoga video ini memfasilitasi teman-teman untuk segera naik level.